Oke, pernah nggak sih teman-teman ngerasain kayak nih gimana sih karakterku kok emang dari awal kayak gini terus udah berusaha mati-matian untuk ngubah karakter jadi pribadi yang lebih baik, tetap aja jadinya gitu-gitu aja. Kita akan bahas kali ini masalah karakter bawaan Orok di podcast Karma dan Reinkarnasi. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Saat ini kami berada di BPBD Kota Surakarta karena kemarin pada tanggal 16 Februari 2023 terjadi banjir bandang di Solo, Jawa Tengah, sehingga pada saat ini kita tim Sol berada di BPBD Kota Surakarta untuk memberikan sumbangan kepada mereka yang berdampak banjir di Kota Solo. Karena ada 16 kelurahan dan 4 kecamatan yang berdampak banjir sehingga banyak warga yang rumah-rumahnya terendam oleh banjir. Terima kasih banyak, insya Allah akan bermanfaat untuk masyarakat Solo. Apalagi ini kan sudah mulai waktunya bersih-bersih untuk yang daerah-daerah yang sudah surut, nanti pasti sangat berguna sekali. Terima kasih dari Yayasan Cinta Kasih. Ya, sama-sama. Ya. Nah, oke, salam cinta penuh kedamaian semuanya. Ini balik lagi di YouTube-nya Bunda Arsaningsih di podcastnya Karma Reinkarnasi. Sekarang kita akan bahas tentang karakter bawaan Orok. Tapi sebelumnya saya pengen ngucapin terima kasih banyak buat semua donatur di Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang membuat podcast ini mungkin terjadi. Proses yang tadi juga donasi ke pada saat itu di Solo ada bencana, kita bisa juga berdonasi ke sana, bisa meringankan beban-beban teman-teman yang emang lagi membutuhkan. Jadi terima kasih banget donasinya, dan untuk teman-teman yang mau donasi, mau bersama membantu yang lain dalam proses olah rasa, dalam proses kecukupan apa bahan-bahan yang dibutuhkan, jangan lupa langsung ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Oke. Ya, kita sapa dulu nih Bunda Arsaningsih. Wis Bunda, potongan baru nih. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa lagi di podcast Karma dan Reinkarnasi. Wah, ini kita dari tadi mau mulai kok deg-degan ya. Kayaknya ada yang deg-degan nih Bapak Ibu di rumah, atau barangkali kangen sama saya ya. Saya pikir saya yang deg-degan Bunda. Saya mikirnya kenapa kok kayak apa grogi ya. Kita kebetulan memang sempat nggak bisa live ya karena keliling. Iya, 3 minggu loh kita keliling ya, kebetulan ada banyak event yang kita lakukan di 3 kota, Jogja, Jakarta, dan Belitung. Ya, syukur atas doa Bapak Ibu semuanya, kita semua tim Soul dan saya juga dalam kondisi sehat ya, hingga balik kembali ke Denpasar, dan baru hari Minggu malam tiba di Denpasar. Hari ini kita sudah harus ready untuk podcast, untuk sharing dengan Bapak Ibu mengenai hal-hal yang saya rasa sangat perlu banget ya. Sangat perlu sekali untuk mengenal karakter kita. Ya, ada yang bilang ini sudah bawaan Orok ya, susah banget dirubah ya. Tapi untuk itu kan kita sudah ambil beberapa contoh ya dari teman-teman nih. Untuk mengidentifikasi apa sih karakter buruk dari mereka ya Dokter Asti. Iya, jadi waktu kita udah sepakat akhirnya kita bahas tentang karakter bawaan Orok, kita sempat melihat nih, kita coba survei kecil-kecilan tentang tahu nggak sih orang tentang karakter buruk yang dia punyai gitu. Iya.
Ya walaupun masih kecil-kecilan dan yang tersurvei adalah teman-teman dari Soul Office sendiri. Jadi kita lihat aja dulu sih, sekalian mencoba mengenalin, kayak kenal nih sama ibu yang satu ini gitu ya. Dan itu dadakan ya, mereka nggak siap. Jangankan mereka, yang nge-shoot juga nggak siap. Gitu. Ya. Oke, kita tentang satu ini. Kak, apa salah satu karakter buruk lo? Karakter buruk aku? Overthinking. Kadang-kadang pemarah. Rasa karakter paling buruk yang susah tak ilangin, aku itu nggak pedean. Pemarah. Nah, kalau gue tuh gampang cemas. Kenapa bisa cemas? Soalnya sering berpikir berlebihan. Nah, itu sih yang memang masih diusahakan tiap hari untuk diolah. Sini dong, lihat kamera dong. Iya. Males berbicara. Marah tentu saja. Marah itu masih ada di dalam kedalaman hatiku yang paling dalam. Tidak kusadari ternyata aku masih ada marah. Pesimis. Oke. Mendominasi itu ada ego. Jadi dari ego itu menimbulkan marah, terus sombong sama iri hati. Apa salah satu karakter burukmu? Overthinking. Nah jadi saya tuh masih bersih-bersih, ego juga, marah juga. Karena kalau saya tuh sudah dibilang sama bunda itu sudah dari sononya gitu. Bawaan dari orang. Bawaan dari orang gitu. Ya, kelihatan kan nggak siapnya, bahkan tadi dia masih ngunyah gitu. Karakter buruk kamu apa gitu. Oke. Ini bahkan ada yang bilang, oh Tuhan pemarah dia. Iya. Ya kita memang belajar untuk mengenali dan ya mengolah supaya karakter buruk kita ini bisa semakin lama semakin terkikis dan menjadi lebih baik. Cuman kalau kita ngomongin karakter tuh ada beberapa pendapat Bunda. Yeah. Ada yang bilang karakter itu adalah sesuatu yang terbentuk dari pola asuh, dari lingkungan gitu. Jadi ya kalau misalnya dia seperti itu ya hasilnya bisa diubah dengan lebih mudah. Yeah. Tapi ada juga yang bilang kayak karakter tuh sesuatu yang memang ya udah bawaan orok gitu, yang udah takdirnya, yang memang ya udah lahir apa ya tadi contohnya marah gitu kan. Lahir pemarah ya pemarah aja. Mau lahir overthinking ya overthinking aja. Belum pernah ada yang bilang apa karakter buruk underthinking, itu belum ada. Tapi ya memang dari awal ya jebret itu udah ada stempelnya. Dan menariknya memang setelah dicari kata karakter tuh awalnya artinya stempel, Bun. Hah? Iya. Kaget saya. Serius itu? Serius itu? Itu bahasa Yunani stempel gitu. Karena maksudnya stempel tuh untuk membedakan antara satu sama yang lain, makanya dibilang itu karakter. Cuman kalau itu kan dari sudut pandang banyak ya, sudut pandang psikologi, sudut pandang parenting segala macam. Kalau dari Soul sendiri tuh karakter buruk tuh gimana sih, Bun? Wah, ini rasanya kalau ngomongin masalah karakter ya banyak orang yang mikir sebenarnya tuh karakter itu dari mana. Ada yang bilang tadi bawaan orok ya. Ada yang kalau orang Jawa bilang gawan bayen. Jadi bawaan lahir kita. Ya sudah begitulah, nggak bisa susah dirubah dan setiap orang cenderungnya berbeda-beda. Dulu waktu saya mengajar senam hamil nih, Dr. Astu, saya mengenali ibu-ibu hamil, kemudian saya mempelajari ternyata karakter dari ibu pada waktu hamil itu juga ikut masuk pada menjadi karakter anak. Tapi nggak habis pikir juga loh, kok bisa ya gitu. Padahal kalau dipikir bawaan orok ya itu karena dulu kan persepsinya masih bawaan orok itu bawaan dari jabang bayi ketika berada dalam kandungan ibu. Jadi banyak orang tua menasehati pada waktu hamil, berpikirlah yang baik atau suruh belajar, suruh menjaga emosi agar anak yang kita kandung itu membawa karakter yang baik seperti pada waktu ibunya hamil.
ya itu menjadi suatu kebenaran ya, karena kebenaran itu bertingkat. Ya benar juga kalau saya amati dari beberapa ibu hamil yang kemudian mengolah rasanya dengan soul reflection itu, anak yang terlahir pun cenderung lebih baik ya, sesuai dengan pada waktu ibu ini hamil ya. Karena bisa dibedakan, dulu anak saya yang pertama bunda, wah pemarah dan begini. Tapi begitu saya ikut senam hamilnya bunda, anak saya yang lahir itu beda banget, jauh beda banget. Karena ya dalam diri saya paham dengan proses energi, saya mengatakan bahwa ketika seorang ibu yang hamil ini menjaga kondisi pikirannya, perasaannya bahagia ya, dan cenderung lebih damai, maka rekaman tersebut akan terekam kepada janin, sehingga karakter mulai terbentuk dari pada waktu kehamilan. Jadi kenapa itu disebut bawaan norok, bawaan janin, gawan bayen. Tapi ketika kita naik kelas nih, ya sesuai dengan proses energi, beberapa orang memikirkan, masa sih, kok bisa sih ya, ada lagi proses energi yang lebih dalam untuk menjawab proses karakter ini. Ternyata karakter kita itu sudah kita bawa pada rekaman jiwa. Ya, rekaman jiwa tidak nampak, tapi jiwa ini mengisi tubuh fisik kita. Dan rekaman kita yang orang bilang gawan bayen atau bawaan orok itu ternyata terekam pada rekaman jiwa. Nah inilah yang kemudian saya telusuri lebih dalam. Oh iya ya, kalau cuma bawaan pada waktu ibunya harusnya plek-plekan atau persis banget sama ibunya, tetapi ada karakter-karakter lain yang muncul. Berarti enggak mutlak dong dari karakter ibu saja. Nah, ketika saya mulai memahami konsep jiwa dan terkuaknya karma reinkarnasi, mulai saya memahami, oh ternyata karakter yang kita bawa sudah merupakan peta atau pola yang terekam pada jiwa kita dari proses reinkarnasi sebelumnya. Ya, jadi proses kelahiran yang sebelumnya, apapun proses karakter kita dulu, itu terbawa pada reinkarnasi saat ini. Itu. Tadi baru mau bilang waktu bunda bilang kayak gitu, oh berarti saya kayak gini tuh gara-gara bunda gitu ya. Lo kan tergantung ibunya katanya gitu kan. Tapi dilanjutin, jadi kan nggak bisa nyalain. Ya karena kan ada yang lain-lain yang muncul yang tidak plek-plekan atau tidak persis sama dengan orang tuanya, karena itu merupakan karakter yang dibawa dari proses kelahiran sebelumnya itu. Jadi sebenarnya kalau ngomong kayak gitu bisa dibilang practice makes perfect ya, maksudnya pas semakin dilatih itu semakin sempurna. Dan orang itu punya karakter bisa pemarah gitu. Tingkat kemarahannya sempurna karena memang sudah terlatih gitu. Lah, orang marah itu latihan dong. Dia latihan gitu kan, marah. Kayak tadi kan ada yang bilang, "Oh, aku punya pemarah." Kan seperti itu. Berarti dari kehidupan sebelumnya dia udah latihan untuk marah. Banget. Iya. Ada latihan marah ya. Ya, jadi pembentukan karakter seseorang ya, kalau mau lebih luas realitanya, karena kita akan belajar secara energi lebih luas, tidak hanya pada waktu berada dalam kandungan ya, walaupun berada dalam kandungan ibu itu ada peran dalam penyeleksian jiwa yang akan dilahirkan ya. Jadi kenapa saya mengajarkan para ibu untuk berlatih lebih bagus dalam pengendalian rasa, mengolah rasa pada waktu hamil, karena dengan hal tersebut kita dapat menurunkan jiwa yang sesuai dengan ibunya pada saat itu. Jadi pada waktu ibunya marah, dia akan menarik jiwa yang pemarah masuk dan dilahirkan ya.
masuk ke jabang bayinya atau orok tadi. Nah, kalau ibunya tenang, damai, bahagia, maka jiwa yang berkesesuaian, damai, penuh cinta ini akan masuk. Dan itu yang membedakan, walaupun dia terlahir dari satu rahim yang sama, rahim ibu, tapi beda kondisi secara mental, emosional, itu juga akan membedakan ya karakter daripada anak-anak yang dilahirkan. Nah, sekarang lebih dalam lagi. Ternyata karakter itu adalah rekam jejak kita dari past life, yang tentunya karena kita lahir kan tidak cuma sekali ya, tidak cuma 2 kali, bahkan ribuan gitu ya. Tentu saya yakin bahwa proses berlatih dengan karakter ini sudah kita lakukan cukup lama dan terpola dalam karakter kita saat ini. Dan kalau secara medis mungkin terekam di DNA juga, gitu ya, kecenderungannya itu kan rekamannya di DNA. Nah, sekarang kalau kita sudah paham bahwa apa yang kita bawa sebagai karakter ini kita bawa dari past life kita jadi mikir, berarti kita sudah berpengalaman dengan kemarahan, sudah berpengalaman dengan overthinking, sudah berpengalaman dengan kecemasan, dan kita lahir lagi. Kenapa kita lahir lagi? Karena kita belum lulus dengan proses karakter menjadi karakter yang baik, menjadi jiwa-jiwa yang tenang, ya seperti dikatakan di kitab-kitab, menjadi jiwa-jiwa yang bercahaya, yang akan dapat kembali pulang. Ya, kalau sudah paham dengan proses ini, mari kita gunakan dalam kehidupan saat ini loh, untuk berlatih. Ya, berlatih memperhalus budi pekerti. Nah, ini kan karakter hubungannya dengan budi pekerti, ya, berhubungan dengan proses berkesadaran. Ya, jadi berlatih dan berproses ya Bunda. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih, nggak apa-apa ya? Ya, langsung Bunda masih aja. ada yang mau ditanyain? Itu aja, nanti mungkin ada pertanyaan aja, mengalir ya. Oke, ini ada dari Rose, nggak tahu Rose atau Rose. Ya, kita mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama ya. Bun, apakah ada karakter yang terbuat karena satu kejadian baru, yang dulunya nggak overthinking jadi overthinking karena sesuatu kejadian gitu? Bisa aja terbentuk demikian. Ya, bisa saja menurut saya, tetapi kadar overthinkingnya itu mungkin kalau itu adalah suatu kejadian atau trauma di masa saat ini, dalam rekaman jiwa itu masih sedikit. Ya, jadi kalau rekaman rekaman jiwanya masih sedikit, kita masih mampu mengubahnya. Misalkan, beberapa kejadian mungkin sekarang baru punya anak, kemudian overthinking dengan anaknya, muncul kecemasan karena saat ini saja. Berarti rekamannya cuma sedikit yang tersimpan di rekaman bawah sadar. Ya, biasanya kita lihat tuh di frekuensi ada alfa, theta, delta ya. Di sana rekamannya masih sedikit, maka akan lebih mudah orang untuk memperbaikinya karena rekamannya baru sedikit. Tapi apabila karakter tadi, ya sifat karakter ini sudah menjadi sesuatu bagian dari past life dan rekamannya cukup banyak, maka akan sulit sekali untuk dirubah pada kehidupan saat ini. Ya, sulit. Jadi banyak upaya dilakukan lah, diajarilah, tapi kok orang bilang batu banget, susah banget. Karena dia mempunyai rekaman hal tersebut cukup dalam. Ya, bahkan sampai di lapisan delta ya, rekamannya tersimpan sangat dalam sehingga mau nggak mau pola dalam energinya akan mengarahkan dia berlaku seperti itu. Contoh tadi kemarahan. Dia sudah tahu marah itu jelek, marah itu tidak baik. Semua teorinya tahu. Tetapi ketika dia mau mengendalikan marahnya kok nggak bisa. Tetap aja meledak-ledak. Oke, tenang sebentar. Besok lagi meledak-ledak. Kenapa? Karena rekaman kemarahannya,
Mungkin kalau kita ukur rekamannya sudah banyak sekali kiloan meter ya terradiasi sehingga dia sulit berubah. Nah, disinilah saya mulai mencari tahu bagaimana sih supaya kita mampu mengubah proses karakter kita, melembutkan hati kita, kemudian mulai menata ulang karakter buruk ini menjadi karakter yang lebih baik. Bunda ngomong kayak gitu, jadi ini ada pertanyaan juga menarik, boleh ya Bunda? Nah. Kalau ngomongin tadi kan karakter tuh ada karakter baik, karakter buruk ini. Ini kan izin bertanya nih, katanya dari Merin itu sifat bawaan orok tuh bisa aja sifat baik kan, nggak selalu yang buruk kan? Iya, tapi bisa aja. Kita nih fokus ngomongin yang buruk-buruk atau ngomongin yang baik-baik nih? Ya, boleh dua-duanya lah. Boleh, orang karakternya kita ada yang baik, ada yang buruk. Tidak, kalau karakternya baik, nggak usah diomongin deh. Pasti semua seneng. Dan itu tidak menimbulkan masalah pada hidup kita, malah membuat suasana hati riang ya. Bawaannya baik, anaknya damai, tenang, murah senyum. Rasanya baru lihat anak kecil itu aja sudah happy banget ya. Karena dia anak itu walaupun masih kecil meradiasikan rasa yang penuh kebahagiaan, penuh cinta. Sehingga kecil tuh kita sudah aduh baru lihat aja kangen saya. Tapi ada juga mungkin ya. Tapi ada juga baru lihat anak kecil ini menjengkelkan sekali. Gemes gitu ya? Enggak lah gemes. Gemes pengen digigit ya? Oh. Rasanya jengkel banget atau kok gini banget, nakal sekali ya, karena dia mau cenderung membawa karakter buruk. Ya, jadi kenapa kalau di sini saya tidak terlalu bahas dengan karakter baik, karena itu proses dia berarti sudah belajar di sononya, di kehidupan yang dulu. Dia sudah berlatih baik sehingga pada waktu lahir ini dia sudah membawa paling modal baik, karakter baik. Nah, sedangkan yang bermasalah adalah mereka yang di past life membawa rekaman buruk karena mereka malas untuk mengubah dirinya. Ya, PR-nya masih banyak sekali. Tadi kan ada, saya ada marah, ada iri, ada ini. Yang susah untuk sudah berkali-kali diajari, masih aja begitu. Kenapa? Karena rekaman di past life itu banyak sekali. Dan saya melihat ada kemalasan dalam proses bertumbuh. Membiarkan egonya terus yang jalan. Nah, kalau mereka yang sudah berkarakter baik, mereka sudah rendah hati. Tidak ego, ya, sudah berlatih itu. Latihannya sudah dulu. Jadi saya ketemu orang itu saya kan bisa menghargai, oh ya, dia dulu sudah berlatih. Pantas bawaannya bijaksana, baik. Tapi kalau yang pemarah, oh ya, dari dulu dia sudah ego. Pantas dia lahir lagi karena dia harus membersihkan dirinya menuju atau berlatih dalam kelahiran ini untuk menuju ke karakter yang lebih baik, lebih lembut, penuh cinta, ya kan itu sebenarnya yang diharapkan. Jadi sebenarnya bumi ini adalah tempat bertumbuhnya kesadaran jiwa manusia. Ini tempat sekolah. Sekolah untuk apa? Ya itu memperhalus budi pekerti kita. Karena itu yang karakternya buruk, ayo lo bangkit, istilahnya ayo sekolah. Kalau membiarkan dulu nanti tambah terpuruk, bukannya naik kelas malah turun kelas ya. Jadi kalau bisa manfaatkan kesempatan kita terlahir saat ini untuk memperbaiki karakter kita yang buruk ya, untuk menjadi lebih baik. Apa bisa sih Bunda? Nah, ini tergantung di mana Bun? Nih sempat juga nyari kan, ngomongin tadi waktu begitu kita ngomongin ini karakter nih kan, nyari apa sih yang dipikir orang tentang proses karakter gitu. Dan yang saya dapat nih, dia agak membedakan antara personality sama karakter. Dianggap kalau personality itu tergantung teknik gitu kan. Jadi kayak berusaha gitu. Oh, personality kayak berusaha untuk terlihat gitu. Tapi kalau karakter tuh bukan karena usahanya itu, tapi tergantung dari prinsipal gitu. Tergantung dari prinsipnya dia seperti apa. Jadi dianggap pada saat kita mendapatkan informasi baru, knowledge
bahwa oh ternyata kalau kayak gini nih bikin hal buruk loh segala macam, karakter tuh akan berubah. Iya, begitu ada kesadaran. Tapi kan nyataannya sulit. Banyak juga yang dia udah mungkin konsumsi buku-buku self help udah banyak gitu kan, konsumsi buku-buku, bukan konsumsi buku ya, buku bukan dikonsumsi, dibaca gitu ya, dibaca buku gitu banyak, terus ikut seminar-seminar segala macam untuk memperbaiki ini, tetap aja nggak berubah. Ya, memang sebenarnya sih realnya seperti itu ya Dr. Asto ya. Jadi banyak orang tuh tahu karakternya buruk, tetapi sulit sekali mengubah. Beberapa orang mengatakan, saya sudah baik nih, nampaknya baik cuma di permukaan, ya. Sama orang lain, bagus sekali, pencitraan. Begitu pulang ke rumah, terlihatlah karakter yang sesungguhnya. Biasanya mereka menunjukkan karakter mereka yang sesungguhnya adalah dengan orang-orang yang terdekat. Ya, masalahnya capek pencitraan terus, ya, menunjukkan tadi personality yang kelihatannya tampil baik, padahal karakternya tidak. Ini yang sering membuat orang lelah, ya, membuat orang akhirnya bermasalah. Nah, kalau yang saya tadi sampaikan berhubungan dengan karakter, berhubungan dengan energi, berhubungan dengan past life, berhubungan dengan rekaman jiwa, memang untuk mengubah perlu proses lebih dalam proses mengenal jati diri. Ini yang sudah kita bahas di pembelajaran online, tapi tidak cukup itu saja. Kalau kita tidak pernah mampu mengidentifikasi diri kita, ya, semua orang akan merasa dirinya baik-baik saja. Tapi begitu dengan proses soul meter, dia mampu mengidentifikasi dari, ya, karakter ini kan. Kalau mau kemarin saya ada yang bilang, Bunda, saya kelihatannya baik-baik saja kok, saya tuh orangnya sudah baik, sudah tanggung jawab, sudah ikhlas, sudah totalitas, tapi kenapa nilai saya dengan soul meter kok masih buruk? Ya, karena kan di sini yang nampak di permukaan atau nampak di permukaan sebagai personalitinya, nampaknya itu bagus, tetapi rekaman jiwanya buruk, ya. Dan ini yang sebenarnya pattern yang kita kenali dan terradiasi dan membuat orang lain tidak nyaman walaupun terlihatnya dia baik, ya. Jadi saya mulai memisahkan nih Bapak Ibu yang sudah belajar soul meter. Mari kita pahami dengan proses karakter. Dari kita bisa melakukan soul meter dengan framing dari lahir hingga sekarang, ya. Atau karakter yang kita bawa dari proses rekaman jiwa kita. Karena apa? Banyak orang sudah belajar seperti yang tadi bilang Dr. Asto. Secara ini saya belajar bagaimana proses membentuk karakter, memperbaiki, tapi itu baru di permukaan aja, ya. Begitu dia lepas kontrol atau kendali, maka karakter aslinya akan muncul, ya. Karakter aslinya akan muncul, dan itu yang akan kadangkala orang menjadi terhenyak. Kelihatannya dia baik-baik saja, tapi kok tiba-tiba meledak kayak gini. Ya, itulah sebenarnya pendaman karakter yang dia miliki di dalam yang apa ya? Tiba-tiba keluar aslinya. Ya, banyak sekali kita lihat, kelihatannya dia baik-baik saja, kok tiba-tiba dar gitu ya. Ternyata pendaman atau karakter aslinya itu baru muncul ke permukaan dan dia tidak bisa mengendalikan. Itu kalau orang hanya melihat di permukaan. Tapi kita di soul ini mempelajari bahwa karakter ini adalah bagian dari rekaman jiwa yang tersimpan ya dalam jiwa kita. Di soul ini kan sering tidak dibahas ya, orang kadang susah ngurusi soul atau jiwa orang. Orang masih membahas hanya di body dan mind, soulnya lupa. Walaupun mungkin di tagline-nya mereka body, mind, and soul gitu ya, tapi soulnya nggak pernah kesentuh.
Iya, soulnya dianggap kan mensana in corpore sano ya, dengan badan yang sehat, soulnya juga sehat. Ya nggak bisa begitu. Rekaman semua biang keroknya itu ada di soul sebenarnya. Selama soulnya tidak pernah diperbaiki, dibersihkan, maka ya karakter kita akan terus terpola sama dengan masa lalu di past life. Disinilah sebenarnya Tuhan merencanakan proses reinkarnasi ini untuk manusia-manusia ini memperbaiki dirinya, ya, tidak mengulang kejadian buruk di past life, belajar dari kejadian buruk dan memperbaikinya. Nah ya itu tadi, dengan proses takdir itu kan tidak bisa dirubah karena itu bagian dari pola lama yang kita bawa. Tapi kan dari kejadian buruk ini kita menyadari dan kita bisa mengubahnya. Nah proses berubah ini tidak ada yang instan. Ya jadi proses memahami ini akhirnya saya juga ingin loh semua orang jadi baik. Bahkan sebenarnya awalnya saya sendiri yang punya pendaman kemarahan yang luar biasa. Iya. Iya, walaupun orang melihat saya dulu diam, karena saya diam dulu pendiam, saya tidak seperti sekarang. Makanya banyak teman-teman saya di masa SMP atau SMA saya tuh, kok bisa ya sekarang ngomong gini ya. Ya itu dulu saya diam karena apa? Mendem jero gitu. Jadi marah saya pendam. Walaupun di luar saya harus kelihatan baik-baik saja. Dan suatu saat meledaklah itu dan barulah saya menyadari, oh ternyata saya punya kemarahan yang cukup banyak. Nah begitu saya belajar energi, saya mulai mengenal jati diri. Oh ini loh sebenarnya yang selama ini saya merasa tidak nyaman, yaitu pendaman karakter buruk yang saya miliki. Nah dengan proses energi akhirnya saya mengamati proses bekerjanya energi di alam ini. Akhirnya saya menyadari bahwa tugas kita terlahir saat ini adalah memperbaiki karakter buruk yang kita bawa dari rekaman jiwa kita. Terus bagaimana caranya? Nah inilah yang saya bagikan kemudian dengan Soul Matter, workshop Soul Matter. Ya, karena dengan metode Soul Matter ini saya dapat menunjukkan atau kita semua dapat mengenali diri kita dengan rekaman karakter buruk yang kita bawa dari rekaman jiwa kita. Walaupun itu belum muncul. Walaupun itu belum muncul. Kayak tadi kan udah ngomong nih, ada kondisi-kondisi di mana dia masih kalau sel mungkin dibilangnya dorman ya. Jadi dia belum muncul, masih terpendam. Kelihatannya fine-fine aja nih. Kayaknya selama ini nggak ada masalah sama situ. Begitu muncul baru kelihatan nih, oh ternyata saya punya ini ya gitu. Tapi kalau dengan Soul Matter, walaupun belum muncul, asal ngelakuinnya dengan benar itu bisa tahu. Ya, dengan itu dah makanya kenapa saya berbagi Soul Matter. Karena ya dulu sebelum saya menemukan metode Soul Matter kan saya tahu dengan sendirinya ya. Mungkin itu intuisi saya karena saya peka dengan energi. Tapi kan kemudian saya mikir kalau saya cuma mengandalkan intuisi saya jadi paranormal seperti dulu, hanya bisa ngasih tahu orang saja atau berbagi dengan proses ini. Saya ingin semua orang itu bisa mengenal dirinya sendiri. Maka melalui pengamatan ya, proses pengamatan diri saya, kemudian metode Soul Matter ini saya lakukan. Akhirnya saya bisa mengajarkan pada banyak orang untuk mereka mengenali karakter yang dia bawa dari past life atau apa yang dia bawa dalam rekaman jiwa mereka. Dan semua dengan proses ini mereka bisa lebih mengenal dirinya dan lebih tahu kekurangan karakter buruknya. Tanpa harus past life regression berkali-kali. Tanpa harus past life regression. Ya. Kan banyak gitu kan. Tadi Bunda bilang, wah ini semua gara-gara past life itu. Oke deh, saya pengen tahu semua past life saya. Ada past loh. Life regression. Bener, ada yang ikut workshop Soul Matter gitu. Bunda saya mau past life regression. Saya ngajar Soul Matter bukan past life regression. Kenapa begitu? Langsung menceritakan dan dia mengubur semua orang yang bisa mengarahkan ke past life regression dan sudah dilakukan berkali-kali. Wah lama, saya bilang gitu, ngejarin untuk proses itu saja. Tapi sekarang dengan proses ini
dia nggak perlu orang lain, dia bisa lebih mengenal dirinya dan mulai bisa menyadari dan mengubah dirinya. Nah, metode soulmeter ini kita bagikan ya, dan dengan proses mengukur dengan energi ini kita bisa mengidentifikasi. Tapi tidak cukup dong. Coba kalau kita tahu, oke, saya banyak punya marah, terus cuma ditauin aja doang, tidak ada upaya untuk mengubahnya, ya susah juga gitu. Jadi ya saya lengkapi dengan cara bagaimana kita bisa mengubah diri kita dari karakter-karakter buruk. Itu pun kalau mau dilakukan. Kalau nggak mau ya udah, susah juga. Emang ada yang nggak mau, Bun? Maksudnya kan human banget gitu. Kita pengen menjadi yang lebih baik kan gitu kan. Jadi kalau misalnya, mungkin asumsi saya kalau misalnya diajak baik, masih orang mau lah. Masa sih? Ayo jadi baik, enggak gue pengen buruk aja gitu. Iya, tergantung. Ada juga selama seseorang tidak mempunyai kerendahan hati, maka dia akan selalu menilai, merasa dirinya baik-baik saja. Sehingga ketika ada orang yang mengoreksi dan memberitahukan keburukan dalam dirinya, mereka langsung berontak dan mengatakan, saya baik, kenapa saya harus mengubah diri saya menjadi lebih baik? Kan saya sudah baik-baik saja, kalian yang buruk. Nah, itu banyak terjadi. Jadi ya dengan proses ini pun saya pikir ya udah, yang mau aja, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Nah, di sini perlu berlatih. Jadi metode ini dipakai untuk berlatih keseharian kita, untuk melembutkan diri kita dari karakter-karakter buruk yang kita miliki. Mengidentifikasi, dan tidak cukup hanya mengidentifikasi, melepaskan, membersihkan. Dan itu pun butuh waktu, butuh power yang cukup. Kenapa? Orang bikinnya mungkin ratusan reinkarnasi sebelumnya, powernya lumayan gede, tertanam dalam rekaman jiwa kita. Sedangkan power kita sekarang kecil, sedikit. Bisakah kita memperbaiki? Tidak. Walaupun tahu, walaupun punya knowledge. Benar. Walaupun tahu, walaupun punya knowledge, kalau tidak diimbangi dengan power yang cukup, maka akan sulit. Sama aja lah kalau God itu kesumbat. Ya kan? Kesumbat nih, ini katakanlah ini pipa, ada sumbatannya. Sumbatan ini adalah karakter buruk kita. Terus kita hanya aliri air yang kecil, maka sumbatan ini tidak akan ngeplong gitu. Ya, jadi kita butuh air yang grojokan, yang digrojok, yang digelontor cukup kuat untuk membuat sumbatan ini terlepaskan. Ya seperti itu aja diri kita. Untuk bisa membersihkan karakter-karakter itu, kita butuh power energi yang lebih besar. Ya, butuh upgrade power kita. Nah, untuk mengupgrade power butuh kesadaran yang bertumbuh. Butuh keterhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sang sumber energi yang terbesar di alam ini. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan dengan benar, maka energi yang mengalir pada diri kita juga tidak banyak. Maka kita akan sulit untuk mengubah karakter buruk kita. Nah, disinilah saya mengamati, oh ternyata spiritual itu penting loh untuk mengubah karakter. Ya, ternyata proses berserah kita kepada Tuhan itu penting untuk menghadirkan energi Tuhan lebih banyak, membantu kita membersihkan karakter buruk kita. Jadi nggak bisa hanya dilakukan sendiri. Disinilah kita butuh keterhubungan dengan Tuhan. Disinilah butuh kerendahan hati untuk menerima bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan membutuhkan Tuhannya untuk proses bertumbuh lebih baik. Ya, jadi selama ini kan kita hanya memohon pada Tuhan, berikan saya ini, berikan sini. Lah di sini kita nggak pernah menyadari bahwa kita mempunyai banyak hal buruk yang membebani diri kita sendiri karena kita yang menciptakan. Nah, begitu kita punya kesadaran untuk berserah, energi Tuhan mulai hadir lebih banyak, dan itu yang bisa untuk membersihkan.
Sedangkan banyak orang di luar sana belum sampai pada tahap membersihkan karakter buruk. Mereka baru pada tahap mungkin mampu mengidentifikasi, tapi itu pun tidak sepenuhnya, ya. Nah, banyak mungkin baca buku seperti tadi kan, banyak sekali buku-buku yang ditawarkan lah, ya, kita baca. Bahkan saya juga punya buku yang bisa juga membantu Bapak Ibu untuk mengenali karakter buruk di dalam diri, ya, untuk bisa mulai menyadari, mengidentifikasi, ya. Karena tadi ada yang kepo nih, lihat kok ada di belakang saya ada buku. Ini ya, salah fokus sama buku yang di belakang ya. Iya. Ya itu kenalin bun. Oh ya, sebentar lagi ya, tanggal 4 Maret saya akan launching buku ini di Haris Cokro Aminoto Denpasar. Ya, ini baru Denpasar ya, nanti kita akan berkeliling kota-kota. Di sini ada buku, saya sudah merangkum, ini buku Daily Soul Reflection. Jadi kalau sebelumnya saya sudah menulis buku Soul Reflection dan itu bestseller terus sampai sekarang, ya. Dan sekarang saya merangkum quote-quote harian saya, perenungan harian saya, dan dijadikan menjadi 3 buku, ya, 3 buku yang berisi quote pendek renungan harian. Nah, dulu buku Soul Reflection saya dikatakan buku ajaib oleh pembaca, ya. Dan kali ini ya mungkin dengan cara yang sama, ini juga bisa membantu Bapak Ibu untuk mengenal diri dengan membuka secara acak halaman, ya. Dan yang dapat apa tuh? Bisa dilihatin. Apa ini? Dokter Asu aja yang baca. Yang sebelah sini. Yang mana? Karena kalau pakai kacamata, nah, yang sebelah. Yang ini. Kekurangan dan kelemahan yang masih tersimpan dalam diri kita bagaikan lapisan bawang. Amatilah proses hidup ini. Permasalahan yang datang membantu kita untuk mampu melepas lapis demi lapis kekurangan yang kita miliki. Bersyukurlah ketika permasalahan datang karena merupakan jalan Tuhan untuk menunjukkan kelemahan yang masih tersimpan dan harus dilepaskan sehingga hidup kita akan penuh dengan kedamaian. Pas. Karakter buruk itu. Ajaib. Loh. Ngeri. Ya, inilah seperti inilah. Ya, begitulah. Jadi kita bahas nih tentang kelemahan kita, ya, karakter buruk kita yang memang harus kita lepaskan. Jadi tidak bisa kita menggenggam terus karakter buruk kita, dan itu akan menambah masalah dalam hidup kita. Mengapa kita tidak mengikhlaskan dan menyadari dan membersihkan, ya, karakter buruk, ya. Kalau kita di Soul selalu mengatakan membersihkan, karena karakter buruk itu merupakan energi yang tersimpan di dalam rekaman jiwa kita. Nah, energi karakter buruk ini salah satulah energi marah yang terpendam itu secara frekuensi memang terpendam sangat dalam di frekuensi sampai terpeta di delta gitu, ya. Nah, untuk membersihkannya karena dia sangat dalam terekam dalam jiwa kita butuh power untuk bisa masuk ke delta. Disinilah kekuatan Tuhan berperan untuk membantu kita bisa mampu membersihkan karakter buruk. Tapi kalau kita memanjakan diri kita dengan karakter buruk kita, apa ya istilahnya, memanjakan diri dengan karakter buruk, selalu menganggap bahwa oh saya begini kan sudah bawaan orok, susah untuk dibersihkan atau dirubah, ya nggak akan ada yang berubah, ya. Bahkan ada orang yang sudah menunjukkan karakter buruknya aja, dia sudah, saya nggak begitu, saya kan sudah melakukan semuanya dengan baik, saya sudah ini, kenapa saya nilainya masih tidak tulus ikhlas gitu. Ya jelas lah, karena dia mempunyai apa ya, di balik itu ada niatan yang negatif yang membuat proses bekerjanya tidak
tulus ikhlas ya. Jadi itu salah satunya, tetap harus ada kemauan di dalam diri untuk mengubah karakter buruk yang kita miliki. Dan ya berarti kan udah lengkap ya dari proses soul meter sebagai alatnya gitu kan. Proses meditasi soul reflection termasuk daily online soul reflection ya. Dan yang ada di buku soul reflection, buku yang bukan daily ya, yang buku soul reflection itu kan besar, ada panduannya, ada cara. QR yang untuk bisa kita meditasi gitu kan. Itu adalah cara untuk menyelesaikannya. Dan kita berproses juga ditemanin sahabat bertumbuh, yaitu ya buku daily yang ini quote pendek sih sebenarnya, di mana saya pernah sharing di Instagram ya, pernah sharing juga di koran ya, dan banyak ya yang saya bagikan. Renungan-renungan yang belum pernah dipublish sebelumnya. Ya, ini renungan yang belum pernah saya publish sebelumnya. Jadi tidak hanya yang ada dari buku Soul Reflection yang sebelumnya. Ya, jadi karena dalam perjalanan yang cukup panjang sampai usia saya yang sekarang, banyak sekali hasil renungan-renungan yang saya dapatkan dan saya tuliskan. Oke, kalau misalnya ada yang pengen tahu kayak gimana buku nanya-nanya tentang buku, bisa langsung aja ke soul.co.id/kontak. Yaitu ada link-link yang untuk nyampe ke teman-teman tim kita. Jadi kalau misalnya mau nanya atau gimana bisa ke situ. Dan bagi yang di Denpasar atau yang mungkin ada yang mau ke Denpasar di tanggal tanggal 4 ya. Tanggal 4 ya, kita ada ya sharing tentang launching buku lah ya, launching bukunya buku, Bunda. Itu infonya ada juga di sosmednya Bunda, di Instagram IG atau Facebook @arsaningsih. Yang belum follow loh. Yang belum subscribe ini juga subscribe loh. Oh iya, bagi yang ingin mendapatkan buku Daily Soul Reflection ini secara gratis ya, saya ngadain memberikan giveaway ya, dengan membuat rekaman pendek, video pendek mengenai buku Soul Reflection saya yang sebelumnya. Bukan yang ini ya. Jadi silahkan Bapak Ibu membuat video pendek mengenai buku Soul pengalaman ketika membaca buku Soul Reflection. Nanti bagi mereka yang terpilih akan mendapatkan buku Daily Soul Reflection. Ya, info banyak udah ada di Instagramnya Bunda, jadi silahkan lihat di sana. Oke, balik lagi ke situ tadi kan, Daily Soul Reflection udah jadi sahabat bertumbuhnya, udah ada alatnya sudah. Cuman pertanyaannya, emang benar ini semua bisa membantu mengenali dan membersihkan karakter buruk? Emang ada perubahan yang nyata atau bagaimana? Ini ada teman kita yang mau sharing sedikit. Ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Semuanya serba terukur ternyata. Semua itu kebenaran itu serba pasti dan terukur di alam ini. Semua tercatat rapi di alam ini gitu. Jadi kalau misalkan silakan sana berpendapat begini A, B, C, D, tapi kebenaran menurut Tuhan itu pasti ada ukurannya. Ternyata saya punya ini ya. Saya punya ini ya. Nah, itu selapis demi selapis terkupas gitu, Mas. Nah, itu saya bersyukur sekali. Mungkin dengan proses yang normal saya bisa beratus-ratus kali ya harus terakhir. Tapi ini 2 hari, alhamdulillah pemurnian lega. Selalu lebih lega. Kita pasti dibekali dengan knowledge waktu di Soul Matter ini. Tapi yang paling berkesan bagi saya itu ketika pemurnian itu, terus kemudian kita bisa merasakan ya, karena kita sudah termurnikan, kita bisa merasakan bagaimana betapa Tuhan ini sangat cinta pada kita. Itu terasa sekali gitu, dengan turunnya cinta, cahaya dan energi Tuhan ke dalam tubuh kita. Itu sudah tidak bisa diinilah. Susah untuk diungkapkan rasa harunya itu. Harus bersemangat tetap ikut Soul Matter, karena begini,
tidak hanya, apalagi kita dapat mengenal kebenaran Tuhan ya, kita tidak tahu apa pendaman-pendaman yang ada pada diri kita. Setelah Soulmatter, setelah workshop ini saya baru tahu, oh ternyata saya punya ini ya, saya punya ini. Itu saya taunya di workshop Soulmatter. Kalau meditation online, walaupun powernya juga cukup besar, cuman ya kalau dibandingkan dengan workshop Soulmatter ini, aduh masih kurang jauh sekali. Gitu Mas. Langsung itu sangat merubah kualitas hidup saya, tidak hanya saya, bahkan orang-orang yang di sekitar saya, karena energi itu meradiasi. Jadi kita lebih berhati-hati dalam bertindak, berbicara, kan, berpikir, berperasaan. Artinya nggak seperti dulu lagi, yang dulu serba pokoknya mau saya gitu. Nah sekarang lebih kehendak Tuhan nggak, mau Tuhan nggak sih ini gitu. Ada nggak kehendak Tuhan di sini? Itu masih yang secara tidak langsung sebetulnya itu sangat berpengaruh pada seluruh kehidupan saya dan keluarga. Ya kalau berubah drastis kan aneh ya. Jadi kelihatan tuh sikap-sikapnya itu mulai melunak gitu loh, mulai melunak. Walaupun dulu itu dia itu marah, menyelesaikan masalah itu pasti dengan marah, dengan ini ya, bukannya marahnya itu dengan kekerasan, bukan, tapi dengan ini aja, kata-kata marah tuh kelihatan kalau dia merah wajahnya seperti itu. Tapi setelah ikut di Soulmatter ini, dia kelihatan sudah bisa mengendalikan diri, sudah bisa bersikap beramah tamah gitu, sudah mulai bisa kelihatan dewasa gitu dibanding sebelumnya. Makanya saya syukur sekali, terima kasih sekali pada Bunda Arsaningsih yang telah membantu mendidik anak saya ya. Maksudnya anak saya itu sudah membaik itu atas didikan Ibu Bunda Arsaningsih juga. Walaupun sudah menjadi istri orang, bukan kewajiban saya lagi untuk mendidik, tapi bagaimanapun orang tua melihat anak kurang ini gitu kan, rasanya pengen mendidik, tapi kok sudah jadi orang tua kan nggak mungkin tuh saya mendidik anak seperti waktu saya mendidik anak waktu kecil gitu. Nah sekarang rupanya yang ikut bantu itu Bunda Arsaningsih. Jadi saya terima kasih kepada beliaunya yang telah sangat karakter anak saya itu ikut terbentuk baik. Itu saya bersyukur sekali. Mari bertumbuh bersama, Soul is Solution. Iya, itu tadi mari bertumbuh bersama ya, karena prosesnya nggak maksudnya gimana ya, kadang-kadang orang mikir kan begitu selesai ikut workshop Soulmatter gitu langsung semua berubah menjadi lebih baik. Enggak ya Bun ya, itu kan tools ya. Ya, itu hanya alat ya. Walaupun bukan literal itu alat ya, itu satu teknik, tapi teknik itu yang menjadi satu proses alat kita untuk menjadi lebih baik. Iya. Kalau dipakai. Kalau enggak ya gitu dah. Ya begitu dah. Ya, tapi juga kalau saya amati ya, dalam proses pembentukan karakter ya, tadi kan Ibu bilang bahwa bersyukur banget nih karakter anak saya sudah berubah. Dan memang saya akui untuk mengubah, walaupun Ibu sudah mendidik ya dalam proses tahunan ya, sampai bahkan sudah dewasa, agak sulit mengubah karakter anak sendiri. Tapi dengan metode Soul ini ada perubahan yang diakui oleh ibunya Mbak Linda, bahwa perubahan anaknya menjadi lebih sabar ya. Dan tadi ada yang komen juga, Mbak Linda lebih glowing setelah ikut WSM. Dan iya, glowingnya karena apa? Auranya terpancar, terradiasi lebih lembut. Ya mungkin kalau dulu sebelum baru awal ikut WSM kan masih ada kekerasan terradiasi. Tapi kalau setelah proses itu ternyata kan menjalani itu terus
mengamalkan bukan mengamalkan, menjalankan ya, menjalankan apa yang sudah diajarkan atau dibagikan dalam mempraktekkan itu, tentu akan ada perubahan ya. Tapi kalau kekeh, kaku, ya itu tadi, nggak mau tahu, pokoknya saya merasa begini, ya sulit untuk berubah, karena perubahan itu harus dari dalam diri. Ya, ini kan ada kemauan dari Mbak Linda untuk memperbaiki, tahu bahwa saya marah nih, saya tidak nyaman. Tapi gimana caranya saya berubah? Nah, dengan metode ini mengikuti step by step, menjaga bahagia, akhirnya semakin banyak pendaman-pendaman buruk terbersihkan, maka karakternya pun akan berubah. Ya, ini yang sering saya lihat pada mereka-mereka yang sudah mengikuti dan mau melakukan. Tapi ada juga yang sudah mengikuti, dia tidak mau melakukannya. Bahkan terakhir saya lihat ada lagi orang yang datang walaupun sudah 5 tahun yang lalu mengikuti workshop ini. Kemudian saya nanya, loh kok ikut lagi? Ya, dulu saya belum tahu maksudnya atau saya belum benar-benar melakukan. Dan sekarang saya melihat orang tua saya berubah, adik saya berubah, saya ingin juga berubah. Oh, ternyata dalam keluarga tersebut sudah ada yang berubah dan dia mulai baru mikir setelah 5 tahun. Bagi saya tidak ada kata terlambat ketika orang mulai muncul kesadarannya. Dan saya lihat juga ada upaya untuk memperbaiki dirinya. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan inilah yang akhirnya menular, melihat keluarga-keluarga di Seoul bertumbuh bersama. Jadi kenapa kita mengatakan mari bertumbuh bersama? Ya, di proses ini bertumbuh bersama dalam keluarga, bertumbuh bersama di Seoul, dan di sini pun saya juga bertumbuh. Bahkan baru tadi saya dapat sesuatu yang baru, pelajaran untuk saya. Apa itu? Bahwa karakter itu artinya stempel. Loh, itu kan sesuatu yang baru buat saya. Nanti saya share artikelnya. Saya juga kaget itu. Oh, ternyata itu toh maksudnya. Nah, itu dah. Jadi kenapa saya lebih nyaman dengan tagline-nya mari istilah bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama, karena yang bertumbuh kita bersama-sama bertumbuh dengan membersihkan karakter buruk di dalam diri. Semua manusia punya karakter buruk dalam diri. Begitu juga saya. Tadi saya bilang saya penuh marah, walaupun saya kelihatannya diam, tapi dia mendem jero. Akhirnya saya sakit-sakitan. Begitu saya paham, oke, saya nggak mau Tuhan terus dalam kondisi stres, tegang. Saya mulai mengamati diri saya dan saya menyelesaikan. Begitu saya mulai menyelesaikan setiap proses bertumbuh, orang-orang di sekeliling saya selalu mengatakan, wah, Bunda lebih cantik. Wow, terima kasih yang tadi udah bilang saya lebih cantik. Sebenarnya ya setiap ada beban yang terselesaikan, ya ada bagian gelap terbersihkan, terang itu akan masuk. Energi Tuhan akan masuk lebih banyak. Begitu karakter buruk kita temukan, kita bersihkan, maka energi Tuhan masuk lagi. Dan seperti itulah sebenarnya proses upgrade. Dari hal-hal yang kecil-kecil, gelap-gelap di dalam diri kita, mari kita bersama-sama menyadari dan membersihkannya. Jadi kalau di ini kan kita lebih ke proses cahaya jiwa kan, mengukur cahaya jiwa. Ya sebenarnya disitulah karakter buruk akan banyak kalau cahaya jiwanya kecil atau gelapnya lebih banyak. Ya, jadi alangkah baiknya kita mengenal diri kita dan kita ada upaya untuk memperbaikinya. Ya, ini ada yang semi curhat juga nih. By the way, ini tiba-tiba ada yang bilang nggak ada suara. Gimana kira-kira suara aman? Aman ya? Oke.
Oke, jadi ini ada yang bilang semi curhat juga nih. Ya. Bener kok, setelah ngikutin metode Stoll, anak saya bilang mama sekarang nggak batu lagi. Nggak batu tuh maksudnya apa ya? Keras kepala. Iya. Iya banyak. Ya makanya apa ya? Saya sangat bersyukur dengan perubahan yang Bapak Ibu dapatkan dan saya sangat bersyukur bahwa di Seoul akhirnya bisa membawa anak-anak, keluarga, bahkan Mbak Linda bisa mengajak ibu, ya, Bu Muslimatin yang ikut juga bertumbuh bersama di Seoul, dan akhirnya keluarga-keluarga yang lain, keponakan, ya, IPA dan semuanya. Jadi di sini berasa dalam keluarga yang saling memberi kesempatan satu sama lain untuk bertumbuh, dan akhirnya bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama. Itu sesuai catchphrase-nya, tagline-nya. Ya. Oke. Ya, masih ada waktu nggak kita nih? Udah. Masih ya, oke. Tadi kan ngomongin tentang ya udah, kita kalaupun ada karakter buruk itu terjadi karena memang kita sudah terlatih untuk melakukan atau berkarakter seperti itu. Karakter baik juga karena kita sudah terlatih untuk berkarakter seperti itu. Betul. Mengenali itu sesuatu yang udah kelihatan, mungkin lebih gampang dikenalin dari orang-orang yang orang-orang yang ketemu sama kita, kok lu gini banget sih atau apa itu. Walaupun ada juga kemungkinan itu menjadi suatu opini ya, karena belum tentu juga yang dikatakan itu satu kejujuran kan gitu. Tapi yang penting itu sudah membantu untuk proses identifikasi, apalagi dikasih tambahan sahabat yang jujur nih, sahabat bertumbuh yang ngingetin, oh ternyata gue masih punya ini. Oke. Setelah itu untuk anggaplah nih teman-teman yang nonton ini kan teman-teman yang mau berubah ya, mudah-mudahan ya kan, yang nonton nih sampai sekarang nih mungkin mulai mencoba mengenali dirinya dan pengen berubah gitu. Ada pertanyaan nih dari Dimas dan Dismas dan Yofi. Bunda, sebenarnya Mbak memperbaiki karakter buruk tuh apa dengan cara mengubah menjadi baik? Harus dengan menghapus karakter buruk terlebih dahulu baru bisa ngubah jadi lebih baik. Jadi misalnya nih, contoh kita ambil karakter marah. Karena marah terus ya dari tadi ya. Overthinking gitu kan. Dari overthinking mau jadi underthinking, mau jadi tenang gitu kan. Damai, tenang, tidak overthinking gitu. Apakah bisa pada saat kondisi dia overthinking itu, ya aku harus damai nih, tenang gitu. Atau dari pencemas ini, oke, tenang gitu. Atau ya memang karakter cemasnya itu harus diselesaikan dulu, habis itu baru berlatih lagi untuk menjadi lebih tenangnya itu. Iya. Benar sekali ya, ini kan banyak juga menjadi kebingungan di luar ya dalam proses bertumbuh ini. Karena pernah juga saya mengikuti satu pola pembelajaran di mana yaitu melakukan hipnosis bahwa ini harus kamu damai, tenang dan sebagainya. Tapi ketika paham dengan energi, ternyata tidak bisa hanya afirmasi yang positif yang terus dimasukkan ke dalam diri kita. Sedangkan yang negatif itu masih banyak. Ya. Kalaupun positifnya diberikan masukan tapi negatifnya masih banyak, ya itu akan tetap kuat di dalam diri kita. Akan susah untuk berubah. Misalnya nih, pemarah ya. Dia punya pendaman radiasi kemarahan 2 kilo. Ya, 2 kilometer. Jadi kan dari sini, dari energi, dari sini marahnya tuh ada di dalam diri, tapi terradiasi keluar dari jarak 2 kilo. 2 kilo. Jadi orang yang berada pada radius 2 kilo itu aja sudah akan merasakan energinya kalau dia peka. Atau mungkin saling berhadapan ginilah 1 meter lah. Ketika orang itu punya radiasi kemarahan sampai 2 kilo, kita berdekatan ini aja sudah tidak nyaman karena radiasi kemarahannya udah ketangkep. Lebih pekat, jadi semakin dekat jadi lebih pekat. Semakin dekat semakin padat. Semakin padat energi. Kalau misalnya mungkin dia radiasinya sampai 2 kilo,
ya di 2 kilo pas tuh mungkin berasa dikit-dikit aja gitu ya. Tapi kalau misalnya 1 meter gitu wah, udah. Padahal nggak ngomong nih, kita sudah merasa tidak nyaman karena energi kemarahan itu sudah ketangkap oleh aura kita juga. Nah, walaupun kita memaksakan terus dengan afirmasi positif, saya sabar, saya akan menjadi orang yang sabar, saya terus berlatih sabar, pokoknya saya sabar. Walaupun dia dalam hati nih marah, terus dia hanya duduk diam katakan saya sabar, saya sabar, saya sabar, ya nggak sabar-sabar juga. Karena secara energi ini nggak bisa ditumpukin gitu, ya. Yang berbeda ini tidak bisa ditumpuk. Jadi ya tetap kalau mau supaya tidak marah, ya supaya sabar itu kuat di dalam diri kita, radiasi marah ya ini harus dibersihkan dulu. Tidak lagi terradiasi. Baru orang bisa meradiasikan sabar. Ya, jadi secara energi itu tidak bisa dua yang berbeda atau berlawanan itu istilahnya di hukumnya energi kan sejenis menarik sejenis. Ditumpuk gitu ya, dicampur gitu nggak bisa. Jadi kita harus mengenali satu energi marah, ya marah dulu diselesaikan dalam diri, baru kita bisa meradiasikan sabar. Kalaupun ditumpuk jadinya kayak toxic positivity kan ya, kayak itu sempat kita bahas tentang proses toxic positivity. Jadi pada saat marah dia bilang oh enggak kok ini oke kok fine, atau cemas bilang ini fine kok ini fine. Enggak bisa, tapi akhirnya malah meledak gitu, karena berusaha untuk ditekan. Mungkin beberapa saat bisa terlihat di permukaan itu tenang ya. Bisa ya? Bisa. Makanya kalau di metode soul meter itu semua orang itu terlihat apa adanya. Ya, boroknya pun kelihatan. Panunya kelihatan. Jadi ya jujur banget gitu. Nggak bisa ditutup-tutupi. Walaupun dia mengatakan, "Oh, tidak, saya orang baik." Tapi ya tetap yang ada yang terradiasi ya seperti itu gitu. Nah, kalau dia baru suatu yang tadi Ari bilang, kalau karakternya baru terbentuk karena kejadian trauma, begitu ada kesadaran dia cepat menyadari, cepat berubah. Tapi kalau karakter itu sudah dibawa di kehidupan dulu dan terus diperkuat, saat ini bawaan ya, karena ini bawaan oro atau bawaan rekaman jiwa, baru lahir aja sudah gampang tersinggung, marah dan sebagainya. Dan kalau saya lihat orang yang penuh cinta baru lahir aja udah gemesin, udah penuh cinta ya, karena dia sudah berjuang di past life. Ya, jadi saya sangat menghargai orang-orang yang bijaksana, yang damai. Oh, berarti dia sudah belajar dulu. Sekarang dia kelayakannya hidup dengan tenang, damai. Tentu dia akan lebih banyak menanam karma baik. Karena orang yang menanam karma baik itu karena apa sih? Karakternya buruk. Udah jelas. Orang menanam karma baik karena karakternya buruk. Orang menanam karma buruk. Oke. Ya, karena karakternya buruk. Ya. Karma buruk itu terbentuk karena karakternya orang buruk gitu. Coba kalau dia karakternya baik, pasti yang ditanam baik-baik saja karena pikirannya baik, hatinya baik. Ya, karena karma terbentuk dari pikiran, dari batinnya. Oke. Nah, disinilah kita terlahir ini ya mencoba untuk mengubah karakter buruk, ya berupaya mengubah karakter buruk kita. Ya, walaupun itu sudah masa lalu, ya diterima aja. Toh itu menjadi takdir kita yang tidak bisa kita ubah. Tetapi kita masih berupaya, bisa berupaya mengubah dengan ya berserah pada Tuhan, menyadari, ya membersihkan, dan ya itu perlu upaya lebih. Tidak bisa seketika. Nah, dari proses kita bertumbuh pun ternyata membersihkan satu karakter buruk itu butuh waktu yang cukup lama. Tergantung seberapa master dia sama karakter itu ya? Iya.
Kalau pendamannya di past life banyak, dia butuh tahunan mungkin. Tapi kalau pendamannya cuma sedikit, mungkin sebentar aja udah berubah dia. Ya, itu berbeda setiap orang, tergantung apa yang dia lakukan dulu. Ini aja deh, ada yang curhat lagi nih, curcol ya memang. Dari Cahya, gue enggak nih. Memang perlu waktu sih Bun. Cuman sekarang sama ibu jadi nyaman banget kalau ngobrol. Udah kayak sahabat. Aji sekarang udah bisa menunjukkan rasa sayangnya. Makasih Bunda, love you. Gitu. Tuh kalau mau tahu nih orangnya nih, gitu kan, nonton yang apa salah? Banyak sih ya dari apa salah ini Ibuna. Ini filmnya nih. Toxic parenting. Ya pokoknya ya prosesnya. Kan itu karena mengalami ya. Itu butuh waktu berapa ya? Berapa tahun ya? Berapa lama Cah? 10 tahun. Iya. Oke, 10 tahun. Cuman balik lagi nih Bun. 10 tahun itu sesuatu proses yang panjang. Dan mungkin di awal-awal enggak berasa itu kali. Iya, mungkin ya. Tapi kan tidak semua orang sabar untuk menunggu dan berproses selama 10 tahun. Iya, tapi kan ada hasil. Ada real. Ya, kenapa dikatakan 10 tahun? Karena kan dulu mengenal soul, Cahya ini masih sultin. Masih sultin. Waktu itu hanya saya ajarkan bagaimana minta maaf, memaafkan. Dan itu kan belum banyak yang bisa dia lakukan, walaupun dia sudah mencoba. Tapi begitu dia mengikuti proses bertumbuh dengan power yang lebih, ya, mungkin dalam kurun waktu beberapa lebih cepat lagi untuk proses menyelesaikan. Ya, itulah kenapa di Soul selalu ada proses upgrade power. Untuk apa? Menyelesaikan diri kita sendiri. Karena ada lapisan tadi, lapisan bawang. Ya, mungkin pada waktu sultin baru ngambeknya berkurang dikit. Berkurang lagi marahnya, dendamnya, lapisannya dalam lagi, powernya cukup. Nah, ini kan karena Cahya mau bertumbuh, dan itu bertumbuh tidak sendiri loh, bersama keluarganya. Nah, itu yang bersyukur kan, keluarga ini menjadi harmonis. Ya, makanya kalau saya melihat, karena saya mengamati dan mendampingi mereka semua yang bertumbuh, ada rasa haru ketika mereka menjadi lebih baik. Itu enggak bisa dikatakan. Rasanya hanya mengatakan Tuhan terima kasih. Bahwa dengan proses menjalani dan mereka berserah, ada hal baik yang mereka dapatkan. Ya, ada pengorbanan yang mereka lakukan. Pengorbanan apa? Tidak membiarkan dirinya ego, meledak-ledak, mulai mengerem, mulai menyadari, mulai bertoleransi, mulai menumbuhkan cinta kasih. Itu kan pengorbanan atas ego mereka, mengorbankan egonya, ya, tidak menuhankan egonya. Ya, jadi ya itu bukan upaya yang mudah, tapi saya salut ada perubahan. Jadi kenapa akhirnya dengan perubahan dalam keluarga mereka, saya melihat banyak juga orang-orang yang mulai tertarik dan mulai berubah dari setiap keluarga ke keluarga, dan itu sangat indah. Ya, mudah-mudahan ya ini akan menular dan memberi kebaikan pada semua orang. Iya. Oke, tadi udah kejawab, berarti bisa dibilang ya kita nggak bisa langsung hajar aja, nggak bisa gaspol aja terus gitu. Kita harus kenalin dulu, kita harus bersihin latihan kita tuh, kayak kita harus bersihin rekaman-rekamannya itu. Ini ada pertanyaan sih, dari pertanyaan lanjutan lagi dari Dismas dan Yofi, kayak mereka berdua penasaran banget ya. Bunda, lalu gimana caranya membersihkan karakter buruk tersebut? Akhirnya pertanyaan ini datang. Oh gitu. Udah ditunggu tuh bro, salah ya? Enggak sih. Maksudnya kan gini ya. Di podcast ini kan saya selalu memberikan alur dulu, memahami kenapa begini ya prosesnya. Kemudian gongnya kan bagaimana kita melakukannya kan gitu. Enggak bisa dong kita hanya dikasih teorinya tapi caranya enggak dikasih. Ya mudah-mudahan ini
bisa membantu ya, bagi apalagi mereka yang sudah belajar dengan soul meter, bisa mengukur diri ya. Tentu radiasi pertama kan perlu identifikasi ya. Sekarang apa yang mau diukur dulu? Bagaimanakah dalam rekaman jiwa saya, adakah kemarahan? Ya, kemarahan tuh 0 sampai 10 dalam rekaman jiwa saya. Nah, 0 sampai 10, 10 itu orang paling pemarahnya. Itu kan framingnya harus ada. Saya di berapa? Nah, ada yang di 7. Ya, kayak Cahya itu dari rekaman jiwanya marahnya 1 sebelum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang bawaan kawan bayannya itu suka marah-marah dulu. Pemarah profesional. Sampai ngutek ya. 7 poin. Nah, ini yang lain pasti bisa ngukur deh. Kalau yang belum ya ikutan soul meter. Nah, dari 7 poin kita mau berubah. Apa yang harus dilakukan, Bunda? Itu 7 itu banyak, berarti setiap kelahiran saya marah terus sampai terekam. Oke, apa yang dilakukan? Berserah pada Tuhan. Ini kunci. Kenapa? Karena ketika seseorang berserah pada Tuhannya, energi Tuhan akan mengalir lebih banyak. Tapi proses berserahnya bagaimana? Belajar di workshop. Soalnya gini ya, berserah kepada Tuhan ya. Selama ini mungkin kalau ditanya, iya aku udah berserah kok gitu. Aku udah berserah, Tuhan, aku berserah padamu gitu. Ya, kata-katanya doang, tapi hatinya kan belum. Post something gitu kan, hanya padamu aku bersandar atau apalah, dengan proses berserah kepada Tuhan. Tapi apakah itu ada indikatornya? Ini ternyata berserah cuman di permukaan doang atau emang berserah beneran berserah itu ada indikator? Ya, ternyata kan proses berserah itu ada, bukan hanya teori kata-kata doang ya. Itu ada energinya, ada kondisi energi tertentu di mana seseorang itu berserah. Seseorang dikatakan berserah ketika dia tidak terikat atas hal-hal di luar sana, ya, di luar tidak terikat, tidak melekat ya. Jadi memang berserah pada Tuhan itu tidak ada kemelekatan. Nah, cuma teorinya kemelekatan itu apa? Ya, kan susah. Tapi kalau secara energi itu bisa dibahas ya. Nanti di workshop soul meter itu akan dibahas. Dan kita diajarkan kondisi yang benar-benar berserah ya, sehingga energi Tuhan, cahaya cinta energi Tuhan mengalir lebih banyak. Nah, ketika sudah dalam kondisi berserah ini, barulah kita itu tadi sudah mengukur kan, kita menyadari, kita meminta maaf pada Tuhan. Tuhan, saya menyadari saya mempunyai kemarahan yang cukup banyak. Ya, saya minta maaf. Ya, tapi tidak cukup hanya minta maaf saja kepada Tuhan, tapi bayangkan juga orang-orang di mana kita tuh banyak mengirimkan kemarahan pada mereka. Ya, kita sadari, oh ya, saya minta maaf, menarik energi kemarahan. Loh, kok menarik toh Bunda? Lah iya, yang punya energi marah itu ya kita. Maka untuk membersihkan ya kita menarik energi yang nemplok pada orang lain dengan minta maaf tadi. Ini menarik, membersihkan. Jadi rekaman marahnya kita yang tadi 2 kilo ya bisa berkurang. Yang tadi 0 sampai 10 itu ada 7 poin, bisa berkurang 1 poin. 1 poin aja udah lumayan. Mungkin marah kita di berapa kehidupan. Oke, nggak bisa langsung habis, tidak. Ya, tidak semudah itu. ATM-nya cukup nggak? Tabungannya cukup nggak? Kalau tabungan kita sudah habis untuk memperbaiki ini, ya nabung lagi. Karena itu kan ada bisa boleh aman ya. Selesaikan satu persatu, besok lagi, baru lagi. Jadi kenapa ini butuh proses, butuh waktu. Bikinnya aja ribuan tahun yang lalu, nyelesain butuh waktu juga. Tapi ya kalau semua butuh waktu, tapi ya kita butuh juga mau melakukannya. Nggak bisa masrahin sama waktu ya. Ya, dan tidak bisa menyerahkan proses pembentukan mengubah karakter kita pada orang lain. Termasuk ngubah. Iya, tadi ada banyak yang nanya tuh kan, anak saya gini, anak saya gini, nggak bisa juga ya Bun? Ya, nggak bisa. Makanya ya ini ada yang nanya, apakah kalau kita ikut workshop
kita bisa menuntun anak kita untuk merubah karakter buruk. Nah, ya karena tadi Ibu contohnya Ibu openingnya Yobita soalnya kan. Ya, kalau kita ikut workshop Soul Matter ini, yang berubah adalah diri ibu dulu atau bapak dulu. Ya, dengan proses itu nantinya ada perubahan pada diri ibu. Biasanya anak-anak juga akan melihat contoh yang lebih baik dan mulai lebih mudah kita arahkan. Apalagi ya seperti yang sudah-sudah ibunya mungkin sudah ikutan, akhirnya bertumbuh, anaknya sudah mulai cukup umur, atau tadi seperti Cahya ikut Soul Kit dulu, Soul Teen ya, terus setelah dia cukup kuliah dia bisa ikut Soul Matter. Jadi dengan sendirinya mereka bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing ya, yang tidak bisa orang tua mengubah karakter anaknya begitu saja. Mungkin bisa dengan tekanan, tapi itu tidak mental lah, tidak bisa berubah total, karena perubahan karakter harus berawal dari dirinya sendiri, tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Harus ada kesadaran dari orang itu sendiri untuk mau berubah. Berarti kalau misalnya kita pengen ngubah misalnya anak atau orang tua atau siapapun ya, orang-orang yang kita sayang, kita pengen ubah, yang perlu kita berubah dulu ya, kita berubah dulu, semakin sadar, semakin sabar, dan ya menyadari bahwa mereka juga perlu waktu untuk berubah. Iya, benar. Tapi biasanya dengan kita seperti itu, kita jadi ya nggak jadi masalah juga karena kita sudah bisa memproses mengolah rasanya gitu. Betul. Oke. Ini ada yang cerita juga nih, Anditia. Bajunya si wisuda. Saya mau ikut Soul juga setelah melihat ibu saya jarang marah-marah, padahal dulu setiap hari marah-marah terus. Iya benar. Saya nunggu habis ini. Saya nanya juga, Dokter Aksu ikut Soul karena mamahnya tidak marah-marah lagi. Iyain aja deh. Oke. Iya. Oke, mungkin itu sih proses utamanya ya. Jadi ada juga yang bilang waktu muda tuh berapi-api pengen ngubah dunia, tapi semakin tua itu ya ternyata yang perlu diubah bukan dunia tapi diri sendiri. Ya, semua butuh proses. Oke, mungkin itu saja kira-kira untuk hari ini. Iya, sudah cukup ya. Sudah cukup, silakan Bunda closing statementnya. Closing lagi. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya sangat bersyukur ya, karena pembahasan mengenai karakter ini ternyata menjadi sesuatu yang penting buat kita semua. Karena sejatinya kita lahir ini adalah proses untuk memperbaiki karakter buruk kita di past life ya. Jadi Tuhan memberi kita kesempatan untuk terlahir saat ini untuk sekolah ya, sekolah jiwa nih, untuk memperhalus budi pekerti kita agar kita bisa secitra dengan Tuhan dan kita bisa kembali pulang. Banyak orang memikirkan hanya untuk mengisi dirinya dengan hal-hal yang duniawi. Tapi sebenarnya di proses ini, proses untuk membersihkan karakter adalah sesuatu yang terpenting dalam proses hidup kita. Yang duniawi itu pasti akan mengikuti ya. Nah, kalau semakin baik karakter kita, maka 4 aspek kita pun akan semakin baik. Kesehatan, hubungan, kemakmuran spiritual akan semakin baik. Mengapa kita tidak mulai dengan memperbaiki diri kita? Karena secara otomatis kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik. Nah, metode Soul Matter ini sudah dibagikan pada banyak orang dan terbukti mengubah banyak orang menjadi lebih baik. Mengapa kita tidak meluangkan waktu kita hanya beberapa hari untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi
dan nantinya menggunakan metode ini sebagai tongkat menuntun kita dalam menjalani hidup yang lebih baik. Ketika kita berubah menjadi lebih baik, maka lingkungan kita pun akan menjadi lebih baik. Hukum sejenis menarik sejenis, keluarga kita pun akan bertumbuh dengan baik. Jadikanlah diri kita cahaya pelita dalam keluarga kita dengan memperhalus budi pekerti kita. Ya, luangkan waktu, dan kali ini saya berbagi buku Daily Soul Reflection. Ya, bukan, berbagi bukunya sudah dituliskan. Dr. Hasto bikin kaget aja. Maksudnya saya kan berbagi nih. Iya, benar. Saya menuliskan itu adalah proses berbagi, karena ini adalah renungan harian saya yang tulisan-tulisan kecil dari quote saya yang saya rasa bisa membantu Bapak Ibu untuk mulai menata diri menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan semua keluarga dapat bertumbuh menjadi lebih baik, lebih harmonis, dan semua menjadi jiwa-jiwa yang bercahaya nantinya. Ya, semua berproses ya Bunda ya, dan ya proses itu perlu kesabaran untuk mau tetap berada dalam proses. Karena memang zona nyaman itu sangat nyaman ya. Ya, jadi tinggal nanti gimana kita berprosesnya. Oke. Di sini banyak banget yang curhat Bun. Ikut soul gara-gara ibunya galak ya. Semoga anak-anak yang ibunya nggak galak juga tetap pengen ikut gitu ya. Iya. Ini ada satu quote yang keren nih. Beri saya buku soul, saya akan mengubah diri sendiri. Bung Matthew. Luar biasa. Oke. Sip. Saya akan bisa dibantu Pak? Contohnya ditutupin sama chat ya. Oke. Kata mereka, kau harus cinta aku. Gimana bisa saat ku ragu? Ada beribu abu tentang aku yang berlanjut walau coba dihanyut. Saat hangout tetap stand out. All out usaha, sunyi tetap menyaut. Coba upaya kabur ke gunung dan laut, semua abu masih saja ikut menyangkut. Ku benci yang buka ku punya borok. Ku benci diriku yang lemah bobrok. Kerak terbuka penuh abu jorok. Karakter buruk bawaan norok. Coba olah pikiran setiap saat. Selalu kembali ke start, terikat pada karakter yang melekat. Ikuti cetakan, rekat dan pekat. Mungkin harus lirik awal tercetak. Apa Tuhan iseng sambil tergelak? Atau aku dulu yang cetak watak? So, stop berontak dan mulai menata. Ya. Merinding. Ya, saatnya untuk berubah, saatnya untuk menata, dan mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.